Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk bisa tetap dengan semangat menjalani pengobatan. Di video kali ini, lanjutan video yang lalu, aku akan bercerita gimana akhirnya aku bisa didiagnosa autoimun lupus. Jadi pada video sebelumnya kan ada luka borok yang aku ceritakan bahwa aku memiliki luka borok yang membentuk bulan sabit seperti itu. Luka borok ini tuh udah mengganggu sekali untuk aku saat beribadah. Jadi kalau misalnya posisi sujud itu tuh nyut-nyutan, kalian tahu nggak sih nyut-nyutan karena memang lukanya cukup dalam gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk berobat lagi ke dokter spesialis kulit. Ini dokter spesialis kulit yang kedua kalinya kami datangi. Nah, singkat cerita kami datang lalu mulai aku dipanggil. Dokter melihat ada keluhan apa, lalu beliau melihat ada luka borok, oh iya. Terus beliau bertanya apakah rambutku rontok parah, iya. Kemudian apakah sendi aku sakit, iya. Terus beliau juga melihat bahwa di pipiku ini ada ruam-ruam merah, oke. Terus habis itu juga aku mengalami sariawan yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pada saat itu beliau langsung curiga bahwa kayaknya ini mengaruh ke autoimun. Nah, jadi untuk menunjang agar pasti diagnosanya, kami diminta untuk melakukan tes darah. Jadi tes darah ini adalah penting ya untuk menentukan apakah aku termasuk autoimun lupus atau bukan. Jadi bukan menebak-nebak hanya berdasarkan ciri-cirinya, tapi kalau tanpa ada pemeriksaan darah itu menurut aku rasanya memang kurang tepat. Jadi kalau teman-teman pun misalnya mengalami gejala-gejala yang seperti aku ungkapkan itu, jangan mendiagnosa diri sendiri, oh aku kayaknya autoimun, atau aduh aku kayaknya lupus nih. Itu amat tidak disarankan ya. Kita bukan ahlinya gitu. Kalau udah ada ciri-cirinya baru kita berantisipasi untuk agar tidak menjadi lebih parah, lah kita berobat ke dokter. Kami melakukan tes itu di rumah sakit besar yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti yang aku ungkapkan bahwa lab pada saat itu tidak begitu banyak ya, harus memang ke rumah sakit yang besar. Nah pada saat itu hasil titer di, aku agak lupa, ANA-IF ya, ANA-IF atau anti dsDNA itu untuk normalnya adalah 1:100 ya, berdasarkan lab yang ada di rumah sakit tersebut. Sementara hasil tes aku, darahku adalah 1:10.000 dan itu keterangannya adalah high suspect sih. Ya, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya itu kami memang tidak kembali ke dokter penyakit kulit ya, tidak melanjutkan konsul dengan beliau karena kebetulan kakak iparku sendiri itu dirawat di Rumah Sakit Keramat 128. Kebetulan di sana kan kayak ada pamflet atau informasi tentang Yayasan Lupus Indonesia. Jadi itu kami udah rada familiar tapi nggak ngeh kalau ternyata itu adalah ciri-ciri yang ada dalam diriku gitu. Mamaku kan juga menunggu kakak iparku pada saat sakit gitu ya, melihat ada kalau Anda mengalami seperti ini atau keluarga Anda seperti ini bla 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 bla, terus dan mamaku tuh lihat gitu, apa ya ini, sakit apa ya, kok aneh ya ada sakit seperti ini. Akhirnya kami memutuskan berdasarkan informasi itu memang langsung menuju ke Keramat 128. Alhamdulillahnya aku langsung ditangani oleh Profesor Zubairi. Beliau yang pertama menangani aku. Kami bawa hasil, beliau memeriksa, terus aku dikasih obat yang untuk boroknya ini, untuk luka boroknya itu
aku juga lupa sih, cuma memang langsung kering. Padahal selama ini obat dari beberapa dokter spesialis kulit itu tidak cukup membantu, jadi tidak sembuh-sembuh, memang tidak sembuh-sembuh. Akhirnya aku menjalani pengobatan di beberapa tahun sebelum aku memang pindah domisili ikut suami ke kota Jawa Tengah. Jadi seperti itu teman-teman, perjalanan untuk mendiagnosa itu secara tepat memang panjang sekali, karena si lupus sendiri adalah terkenal dengan julukan 1000 wajah. Kenapa dikatakan 1000 wajah? Karena lupus ini bisa menyamar gitu. Kadang dia bisa di ginjal, akhirnya nanti dokter itu fokusnya ke ginjal, padahal ginjal yang terjadi kebocoran di ginjal itu bisa saja karena si autoimunnya, bukan karena memang si ginjalnya gitu. Atau kadang-kadang dia ke paru-paru, bukan karena virus dan sebagainya, atau dia memang si lupus ini sedang bergerilya dia di paru-paru, seperti itu. Kadang dia juga ada beberapa cerita dari temanku sendiri, awal-awal didiagnosa itu mereka autoimun lupus, karena lupus tuh kayak mencangkup beberapa autoimun ininya, ciri-cirinya. Karena kita pun merasakan sendi itu sakit, sama seperti RA, rheumatoid arthritis ya, itu kan sendi pada kaku dan sakit. Nah si lupus pada saat dia lagi bertingkah gitu, dia juga akan memberikan efek sakit ininya, sendi-sendi pada sakit, lutut pada sakit dan sebagainya. Bukan muka dua lagi, kalau si lupus tuh 1000 wajah gitu. Kalau muka dua kan mukanya cuma 2 ya, di depan kalian baik, di belakang kayak gitu. Kayak gitulah kira-kira awal aku terdiagnosa ya. Pada saat itu aku memang tidak bekerja. Untuk pengobatan, karena tidak bekerja, jadi menggunakan pengobatan umum. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ada pemerintah menunjang dengan BPJS, menurut aku ya dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena memang lupus ini adalah penyakit yang ya kita memang harus melakukan pengobatan panjang gitu. Tapi aku mau meyakinkan ke teman-teman lagi gitu, bahwa selalu ada jalan. Oke lah, baiklah teman-teman, seperti itu ya bagaimana aku akhirnya berhasil terdiagnosa autoimun lupus. Lebih tenang, lebih mengerti jadi apa yang harus kita lakukan, nggak penuh dengan pertanyaan kebimbangan, aku sakit apa, yang justru itu nambah memang memperburuk keadaan kita gitu. Jaga kegiatan yang tidak berlebihan, tidak membuat kita ekstra kelelahan, pikiran yang fresh juga, yang tenang juga, itu mempengaruhi dalam proses pengobatan dan pertumbuhannya si lupus gitu. Jadi bagaimana caranya kita bikin dia tidur terus bertahun-tahun. Oke, gitu aja videoku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, dan bagi teman-teman yang pengen perjalanannya aku ceritakan kembali, barangkali dari cerita teman-teman bisa memotivasi teman-teman yang lain yang baru terdiagnosa dan masih dalam kebimbangan, masih dalam kekhawatiran bagaimana menjalani kehidupan setelah didiagnosa autoimun lupus. Kalian boleh sekali mengirimkan cerita kalian, disusun di email aku sylviasiregar73kali@gmail.com. Nanti aku selipkan di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan juga like, kalau bisa mah komen, biar aku semangat, biar kita sama-sama semangat. Seseorang yang memiliki autoimun dan lupus itu memang tidak mudah dimengerti orang lain. Yang saling mengerti adalah kita, sesama penyintas autoimun atau ODAPUS. Jadi kalau kalian tidak punya tempat untuk berbagi, untuk bercerita, untuk mengeluh kesah, silakan kalian kirim di email aku, nanti akan aku share kalau kalian izinkan, atau kita hanya berbagi cerita. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.